Halo, selamat datang di tutorial e-learning UAD. Di video ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita mengatur perkuliahan yang sudah kita buat di e-learning uad.ac.id. Bagaimana cara membuat perkuliahan baru di e-learning UAD? Simak video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melakukan pengaturan untuk course yang sudah kita buat sebelumnya. Tadi kita sudah membuat satu mata kuliah e-learning UAD, judulnya adalah pelatihan pembuatan video pembelajaran. Nah, ini. Oke ya. Kita bintangi dulu. Oke ya, kita bintangi dulu biar dia muncul di sini. Highlight kursus kita. Kita masuk ke dalamnya. Pengaturan kursus atau perkuliahan di e-learning UAD. Kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan untuk mata kuliah yang kita gunakan di e-learning UAD dengan cara mengamati beberapa menu yang ada di sini. Ini namanya ada tab menu begitu ya. Jadi di sini ada kelas perkuliahan, di sini ada pengaturan. Oke ya, di sini ada tab pengaturan. Pengaturan itu fungsinya adalah untuk melakukan pembaruan ya dari pengaturan kuliah yang kita selenggarakan. Misalnya format perkuliahan nanti akan kita ganti dengan format mingguan begitu. Itu bisa kita lakukan di menu pengaturan begitu ya, termasuk misalnya judul perkuliahan juga bisa kita atur di menu ini. Kemudian kita juga bisa mengatur tanggal mulai sesi perkuliahan ya, dan seterusnya. Ini tanggal aktif dan sebagainya kita bisa melakukan edit-edit di menu pengaturan. Kemudian pengaturan yang lain itu ada pengaturan peserta. Oke ya, ini ada pengaturan peserta. Pengaturan peserta ini fungsinya adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peserta perkuliahan kita. Seperti misalnya siapa mahasiswanya, menambahkan dosen di perkuliahan kita, dosen lain misalnya untuk case team teaching. Kemudian juga bisa menambahkan asisten dosen, asisten praktikum gitu ya. Kita bisa menambahkan di menu peserta ini. Juga kita bisa melakukan misalnya grouping grup mengelompokkan ya mahasiswa yang masuk dalam perkuliahan kita. Kemudian perizinan juga ada di sini. Tapi yang banyak dipakai untuk tab peserta ini yang pertama adalah melakukan mencari pengguna yang sudah terdaftar di dalam perkuliahan kita. Kemudian kita menentukan metode pendaftaran. Dua ini nanti akan kita bahas secara khusus di video berikutnya. Kemudian melakukan grouping atau pengelompokan dari peserta yang ada di perkuliahan kita. Nah, kita geser dulu karena kita mengenal dulu apa saja yang bisa kita lakukan di pengaturan mata kuliah kita. Di sini ada nilai. Oke ya, nilai. Nilai itu fungsi utamanya adalah untuk mengelola buku nilai kita. Jadi misalnya mahasiswa siapa, nilai akhirnya berapa, tugas nilai kita kasih tugas, dia dapat nilai berapa dan seterusnya. Itu bisa kita lihat di tab menu nilai. Nah, di tab menu nilai di sini nanti akan ada beberapa pilihan ya. Ada pilihan-pilihan yang bisa kita pakai untuk melakukan pengaturan-pengaturan atau melihat data. Misalnya, kita bisa melihat ringkasan nilai. Ya, ringkasan nilai mahasiswa. Kita bisa melihat laporan pengguna. Kita juga bisa melakukan pengaturan buku nilai dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan nilai, grading, nanti akan dilakukan di dalam menu tab menu nilai gitu. Nah, menu berikutnya itu adalah laporan. Laporan ini nanti bisa kita lihat untuk melihat statistik pengguna di e-learning, bisa tingkat partisipasi dan seterusnya di sini ya. Ada beberapa fitur yang bisa kita lihat yang fungsi dasarnya adalah untuk melihat statistik atau laporan dari kursus yang kita miliki. Kemudian di sini ada lagi more di sini ya. Yang paling sering dipakai itu pertama adalah bank soal. Jadi kalau kita nanti untuk membuat kuis, pengaturan bank soal nanti ada di bank soal ini. Kemudian ada bank konten dan seterusnya. Di sini ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita pakai nanti untuk mengatur perkuliahan yang kita selenggarakan. Gitu. Nah, detailnya seperti apa? Nanti kan kita bahas satu-satu untuk potongan-potongan video
yang lebih kecil agar fokus belajar kita lebih terarah begitu. Video berikutnya nanti kita akan bahas tentang khusus untuk peserta, gimana caranya menambahkan mahasiswa ke dalam kursus yang sudah kita buat.